Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara keempat, yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala TPI Bidayatul Hidayah 2 kepada Ustazah Umi Kalthum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man 'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Quraati Cabang NTB 2, yang saya hormati Koordinator Kecamatan Secabang NTB 2, yang saya muliakan dan yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang saya hormati para asatidz dan asatidzah, yang saya hormati, yang saya banggakan para khatimat, singkatnya para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu khataman dan imtihan TPQ Bidayatul Hidayah 2 yang ke-9. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya berikut keluarga dan sahabatnya hingga hari kiamat. Dalam sambutan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah mempercayakan kepada kami untuk menitipkan anaknya belajar Al-Quran metode Quraati di TPQ Bidayatul Hidayah 2 sehingga kami bisa mengkhatamkan alhamdulillah tahun ini 54 khatimat. Semoga ada di antara mereka menyelesaikan pembelajarannya 2 tahun, 3 tahun dan bahkan ada yang lebih. Semoga tahun-tahun berikutnya kami bisa mengkhatamkan lebih baik dan dengan usia yang lebih kecil lagi, tentunya dengan kualitas yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, permohonan maaf kami kepada Bapak Ibu Wali Santri. Saya mewakili seluruh asatidzah yang ada di TPQ Bidayatul Hidayah 2 untuk permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama anak Bapak Ibu belajar di TPQ Bidayatul Hidayah 2, kami sebagai pengajar di TPQ Bidayatul Hidayah 2 memiliki salah maupun khilaf. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, dalam kesempatan ini pula kami menyerahkan kembali putri-putri Bapak Ibu sekalian. Semoga kedepannya kami mohon Bapak Ibu Wali Santri menyempatkan waktunya untuk menyimak santri-santri kami ini di rumah, bacaannya di rumah minimal 1 juz 1 hari. Jangan sampai selepas khataman ini anak-anak kita, bacaan anak-anak kita hilang begitu saja. Dan yang terakhir, kami dari TPQ menyarankan juga selepas khataman ini anak-anak kita didaftarkan di lanjutan dari TPQ, yaitu pra-PTPT, yang insya Allah kami di TPQ Bidayatul Hidayah 2 akan membuka pendaftaran pada tanggal 3 sampai tanggal 7 Januari 2022. Semoga kedepannya anak
Dan yang terakhir, ini dah yang terakhir, mohon maaf apabila ada salah maupun kata kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ibnu Kalsum selaku Kepala TPI Bidayatul Hidayah Guru. Selanjutnya sambutan kedua oleh perwakilan wali santri dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Lalu Hendri Tarfin. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati NTB 2. Kemudian yang terhormat dan kemudian juga para guru kami, para alim ulama, tokoh agama, juga tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada hari ini mendampingi kami pada acara Al-Quran dan Pendidikan 9 kali di Yayasan Bidayatul Hidayah NTB 2. Kemudian yang terhormat kepada Kepala TPI Bidayatul Hidayah 2, juga kepada para tenaga pengajar, para ustazah dan para ustaz dan ustazah. Dan yang saya cintai dan saya hormati kepada Bapak dan Ibu wali santri yang pada hari ini berbahagia, yang mengantarkan anak-anaknya untuk menghatamkan ilmu baca Al-Quran. Dan singkatnya, para hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini di tempat ini. Jadi sebelum saya memulai kata sambutan ini, perkenankan saya untuk, kalau istilahnya Ustaz Taisir itu saya dikira curhat terus soalnya di paling mimbar itu. Kalau dulu itu kisahnya saya pada saat pemilihan tahun lalu, jadi saya punya putri saya berdua. Pada saat pertemuan baca Al-Quran metode Qiraati, pada saat dilaksanakan rapat pemilihan ketua panitia atau panitia pelaksanaan daripada kegiatan, kebetulan pada saat itu saya tidak bisa hadir. Nah, justru karena ketidakhadiran saya itu, kemudian saya mendapatkan berita dari istri yang hadir pada saat itu di sana bahwa saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah, saya bilang saya tidak hadir, kok saya ditunjuk. Nah, justru karena bapak anak hadir, makanya bapak ditunjuk. Ya, jadi seperti itu dulu kisahnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini putri saya yang terakhir, yang nomor 3, juga telah berhasil menghatamkan ilmu baca Al-Qurannya dengan baik. Dan kemarin pada saat pembentukan panitia, saya hadir, maksudnya supaya saya tidak terpilih. Begitu. Jadi walaupun ada beberapa musyawarah kita diajukan lagi, tapi saya bilang jangan saya sudah pernah. Begitu. Tapi karena saya hadir, justru saya dipilih sekarang. Jadi terbalik lagi. Begitu. Dan yang seharusnya berdiri di sini, tentunya masih banyak yang lebih pantas sebenarnya berdiri di sini untuk mengucapkan kata-kata sambutan ataupun sepatah dua patah kata dari wakil perwakilan santri. Tentunya di sini adalah orang tua yang berbahagia. Di sini pasti banyak sekali yang tentunya ingin berdiri di sini ya. Dan sebelumnya sudah diputuskan bahwa sebelumnya yang akan berdiri di sini adalah Bapak Fendi, tapi mudah-mudahannya ini Bapak Fendi tadi kebetulan waktu saya sudah keluar, Bapak beliau umat penyakit kemudian dibawa pulang sementara, sehingga sampai pemanggilan daripada sambutan oleh santri ini beliau belum bisa kembali.
Dan tadi kita ada musyawarah kecil saling menunjuk siapa yang mau maju, tapi ternyata kota ruangnya saya lagi ternyata akhirnya maju ke depan bulan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang berkenan atau ada beberapa penyampaian yang mungkin terasa kurang. Dan alhamdulillah contekannya sudah sampai langsung di meja saja ini. Insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, begitu banyak karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga hari ini kita semua bersama-sama bisa hadir untuk mengantarkan proses khataman dan imtihan daripada anak-anak kita yang telah menyelesaikan ilmu dan Al-Quran. Ilmu dan Al-Quran yang dihormati. Alhamdulillah kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami juga. Ya, walaupun dalam perjalanan mereka itu ada beberapa anak yang menyelesaikan 5 tahun maupun 4 tahun ataupun 3 ataupun 2 tahun, Masya Allah. Tapi kami semua sebagai orang tua di sini sangat merasa bangga terhadap apa yang telah kalian perjuangkan. Namun tentunya di balik semua keberhasilan atau suksesnya anak-anak ini ada peran para orang tua yang begitu banyak suka dan dukanya ya. Tentu banyak sekali suka dan duka yang sebenarnya tersimpan. Tadi saya berbincang-bincang dengan beberapa wali santri juga yang ada di sini. Kita coba mengangkat kisah suka duka itu seperti apa sebenarnya. Jadi memang banyak sekali perjuangan-perjuangan kita para orang tua dalam menghantarkan anak-anak kita. Semoga Allah membalas apa yang telah para orang tua kerjakan, lakukan untuk menghantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang kita cita-citakan menjadi para ahli Al-Quran. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang paling besar kepada kita semua sebagai orang tua. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam perjalanan tadi ada satu kisah bahwa ada seorang tua yang bagaimana beliau itu di dalam masa sempitnya, di dalam masa bekerjanya, beliau itu harus bersusah payah dalam mengantarkan anak-anaknya ke tempat mengajinya ya di awal-awal. Begitu semangatnya kita sebagai orang tua ingin melihat anak-anak kita berhasil mencapai predikat lulus baca Al-Qurannya. Kemudian ada dari beberapa kita yang sebagai orang tua mungkin di rumah itu pada saat kita sedang bekerja, kemudian ibu-ibunya atau bapak-bapaknya mengantuk di rumah sedang istirahat siang, atau sore mungkin sedang hujan, atau pagi mungkin kita disibukkan oleh berbagai macam persoalan kita di rumah tangga. Tapi di dalam kesempatan itu juga kita juga diwajibkan atau dituntut oleh anak-anak kita untuk mengantarkan mereka ke tempat haji mereka. Ya, dan itu adalah suka duka yang artinya banyak pengorbanan yang kita kerjakan untuk mengantarkan anak-anak kita. Dan alhamdulillah apa yang kita telah perjuangkan, apa yang para orang tua telah lakukan selama ini, Allah telah bayar. Allah telah sampaikan kita kepada anak-anak yang pandai dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu hadirin tamu para tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini juga izinkan kami untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para ustazah, para tenaga pengajar yang telah mengorbankan banyak waktunya, yang telah tentunya banyak bersabar, dan tentunya telah memanjakan hatinya untuk mendidik anak-anak kami di tempat belajar mereka. Tentunya kenakalan-kenakalan anak adalah kadang-kadang kenakalan yang sangat menjengkelkan, atau kenakalan-kenakalan yang akhirnya membuat kita semua para ustaz dan tenaga pengajar mungkin memberikan mereka hukuman yang akhirnya sebenarnya tujuannya mendidik, tapi kadang-kadang anak-anak ini karena kebolosan atau tingkah laku mereka biasanya itu suka lapor ya ke rumah, dan kemudian di rumah itu menceritakan bahwa tadi kita
pondok atau di sekolah kita dihukum oleh ustazah, atau kita kadang-kadang karena kita terlambat kita juga dihukum, ya itu perjalanan tentunya tujuan daripada dilakukannya hal itu daripada para tenaga pengajar adalah sebenarnya adalah niat mulia untuk mengantarkan anak-anak kita kepada tujuan apa yang tercapai pada hari ini. Dan alhamdulillah. Tak lupa juga kami pada kesempatan ini sebagai orang tua menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru, para ustaz dan ustazah di TPQ yang mungkin sekiranya selama anak-anak kami belajar di sana banyak sekali melakukan kesalahan atau ada tutur-tutur kata yang kurang berkenan yang membuat hati para ustazah atau ustaz merasa kurang nyaman pada saat belajar. Sekiranya hanya itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sesungguhnya segala yang benar berasal dari Allah dan segala kesalahan adalah atas kekurangan kami sendiri sebagai pribadi manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan ketiga oleh koordinator metode terapi cabang MTB 2 kepada yang menghadiri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya hanya para petinggi. Saya minta supaya seperti yang kemarin katakan supaya bergetar hari ini. Jadi kalau kita itu tadi saya sempat tanyakan di penerima tamu yang tercatat saja hampir 500-an, yang tidak tercatat banyak juga. Tapi suaranya tadi kurang dari 500. Jadi supaya suaranya bergetar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan koordinator pendidikan Al-Quran metode Qur'ani cabang MTB 2 yang dalam hal ini guru kita, orang tua kita Amanah Tauhid Amulia Abdul Aziz bin Agil, yang kebetulan beliau juga punya putri yang khotam haji. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Singkatnya, tamu undangan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya seperti disampaikan oleh Ketua Panitia tadi sudah berkali-kali, termasuk saya juga sudah berkali-kali. Tapi karena ini merupakan musyawarah, jadi saya belajar bersama apa yang disampaikan oleh guru kami. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, alhamdulillah kita bisa menghadiri acara yang sangat mulia. Dan ini acara Khotaman Al-Quran dan Pelatihan ke-9 Taman Pendidikan Al-Quran Bidayah Hidayah 2. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena ini merupakan gawenya
gawenya para wali santri, maka tidak ada yang paling berbahagia di antara tamu undangan yang hadir di tempat ini kecuali para orang tua wali santri yang anak-anaknya dihormatkan, yang anak-anaknya bisa hadir di panggung kehormatan. Jadi perlu diketahui oleh tamu undangan bahwa anak kita ini sebelum sampai ke proses khotaman dan imtihan, anak-anak kita telah melalui beberapa proses pembelajaran dari jilid 1, bahkan ada dari praktek sampai kelas finishing. Itu begitu lama proses pembelajaran anak kita sehingga bisa tampil di hadapan para tamu undangan. Mungkin para orang tua ada yang merasa ada gerdeknya di dalam hati bahwa kondisi anaknya yang kurang sehat pun anaknya tidak mengaji. Ini ada magnet di Qur'annya, ada magnetnya katanya, sehingga dia bisa menarik walaupun kondisi anak kita ini kondisinya kurang sehat, tetapi semangat untuk belajar Al-Qur'annya luar biasa. Tetapi tadi sempat kita melihat sama-sama ketika orang tua ditampilkan dan anaknya banyak bertanya, ada orang tua yang tidak hafal surah-surah pendek, dia tidak hafal. Nah, ini sangat miris sekali kalau kita melihat, kalau kita dengar, kalau kita melihat hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Namun kepada wali santri jangan berkecil hati, ya. Kenapa anak saya saja yang belajar? Kenapa saya tidak? Padahal di bidang hidayah sudah menyiapkan wadah, sudah ada tempat untuk pembelajaran orang tua, sehingga tidak ada batasan para orang belajar Al-Quran ini. Mari kami dengarkan. Jadi batasan orang belajar Al-Quran itu kalau sudah mungkin ada disumbat, ditutup oleh tanah, baru orang betul belajar Al-Quran. Jangan merasa diri kita sudah tua, justru kita sudah tua ini harus belajar banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri nantinya akan menuntut kita, yang mana tuntutannya pun dibenarkan oleh Allah SWT. Dan Al-Quran akan membela kita, yang mana belaannya pun dibenarkan oleh Allah SWT. Maka kepada orang tua jangan merasa berkecil hati, ya, untuk kita luruskan bacaan kita. Insya Allah kalau kita sudah belajar terbata-bata, ini orang belajar kemudian terbata-bata, maka Allah SWT berikan dia dua ganjaran, dua kelebihan yang Allah berikan dia. Satu karena keinginan yang belajar, kedua karena terbata-batanya kita menjadi terus semangat untuk belajar Al-Quran. Maka jangan begitu terus semangat. Insya Allah para orang tua wali santri dan para undangan yang merasa sudah berhenti mengaji juga teruskan belajar Al-Quran. Insya Allah, ya. Hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT, khotaman Al-Quran yang sama-sama kita laksanakan ini adalah merupakan pendidikan dasar yang diterima oleh anak kita di suatu lembaga. Maka anak-anak kita yang sudah baik dan benar bacaannya, mohon kepada para wali santri sama-sama kita dengarkan tadi. Anak-anak kita memiliki cita-cita yang sangat mulia, memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Mungkin kita sendiri belum bisa menjadi hafiz Al-Quran, ya. Anak kita sudah tua, yang mana memori ini sudah penuh, memori kita sudah penuh, sudah tua ini. Apalagi saya, ya, yang sudah tua merasa yang sudah tua merasa muda, ya. Jadi untuk menghafal Al-Quran ini memang
sulit karena handphone kita sudah penuh. Tapi anak-anak kita yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yang sangat mulia, kami mohon kepada para wali santri untuk kita kawal anak-anak kita ini. Bagaimana supaya cita-cita anak kita ini terwujud, tercapai menjadi hafiz Al-Quran. Dan apabila anak kita ini sudah terwujud cita-citanya menjadi hafiz Al-Quran, maka yang akan merasakan buah dari hasil kita ini adalah kedua orang tuanya. Maka kedua orang tuanya akan diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan mahkota kebesaran, yang mana mahkota itu sendiri yang sinarnya lebih daripada sinar matahari. Coba kita bayangkan sekarang kalau kita diberikan satu penghargaan oleh Pak Lurah, Pak Camat, mungkin Pak Gubernur sendiri yang memberikan kita satu penghargaan, kita merasa bangga, kita merasa senang sekali. Maka kita ceritakan, nah, saya besok ada pertemuan dan saya akan diberikan penghargaan. Oleh siapa? Oleh Pak Gubernur. Kita merasa bangga, kita cerita bahwa kita mempersatukan diri, kita pakai pakaian yang terbaik, di mana kita akan ditampilkan, nanti akan diberikan suatu penghargaan. Tapi nanti bagi orang tua yang telah menghantar anaknya menjadi hafiz Al-Quran, maka dia akan diberikan suatu kemuliaan. Oleh siapa? Oleh menciptakan kita, menciptakan alam ini, yang menciptakan bumi langit langit. Dia yang memberikan suatu kemuliaan kepada kita, pada orang tua yang menghantarkan anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah para orang tua siap untuk mengawal anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah kita sama-sama doa ya. Dan di tempat ini merupakan doa yang sangat dijabah. Ketika ada pertama ini, semua doa kita dijabah oleh Allah SWT. Ini waktunya. Agar bisa dipersingkat, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, taman pendidikan Al-Quran sama dengan pendidikan sekolah, yang mana pada akhirnya ada bentuk laporan kepada para orang tua wali santri. Dan salah satu bentuk dari laporan, kalau pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah umum, bentuk laporannya seperti rapor, ada seperti ijazah. Itu bentuknya secara tertulis saja. Tetapi bentuk laporan di suatu lembaga itu ada dua. Bentuk laporan secara tertulis dan secara nyata. Kalau secara nyatanya tadi kita sama-sama dengarkan, bahkan para wali santri dan tamu undangan dipersilahkan untuk mengevaluasi anak-anak kita yang ada yang sekarang ada pertama. Ini bentuk laporan secara nyatanya dan secara tertulis nanti ketika selesai acara ini ada bentuk laporan secara tertulis berubah ijazahnya diberikan kepada para ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Taman Pendidikan Al-Quran dengan menggunakan metode Qur'ani banyak membantu kita dalam memberantas buta Al-Quran. Jadi metode yang disusun oleh Yai Haji Dahlan Sakindar Kaji ini merupakan metode yang sangat praktis. Metode yang sangat praktis, lihat baca. Seperti Baba, dia langsung baca, tidak mengeja. Kalau kita melihat ke belakang, seperti kaidah Baghdadiyah, ini ada pembelajaran seperti mengeja. Alif fathah A. Jadi kalau kita rinci alif fathah A ini ada 3 pelajaran yang kita berikan kepada anak kita. Sehingga dia Haji Dahlan Sakindar Kaji setelah dia mengevaluasi, mengamati proses pembelajaran di TPI maupun di musola-musola, ini banyak anak-anak yang banyak menghafal, ya, lebih cepat menghafalnya daripada mengenal buku itu sendiri. Ketika anak dirumuskan bacaannya ini, anak tidak bisa
Tapi ketika diumumkan dari awal, anak baru bisa baca. Ini artinya anak-anak sudah menghafalnya, tapi tidak mengetahui ini huruf A, ini huruf B, dia tidak tahu. Nah, karena kerisuan beliau itu sendiri, sehingga tercetuslah dari beliau ini menyusun metode yang sangat teknis ini, metode Quran ini yang disebut pada tahun 1963. Beliau melakukan suatu percepatan dalam proses penyusunan itu sendiri. Kalau kita melihat, kita bandingkan dengan pendidikan umum, itu ada proses percepatan, akselerasi itu yang dilakukan pada tahun 2000-an. Sementara Kiai Dalam Salim Darkashi, dia melakukan percepatannya pada tahun 1963. Itu sangat jauh sekali. Ya. Dia melakukan perdobrakan. Padahal kalau kita lihat, Kiai Dalam Salim Darkashi ini hanya sekolah SD sampai kelas 5. Selanjutnya dia melanjutkan ke pondok pesantren. Tetapi dari pemikiran beliau luar biasa, bisa mencetuskan ide-ide yang sangat cemerlang, sehingga anak kita dari usia dini saja sudah bisa baca Al-Quran. Dia langsung baca Baba. Itu begitu singkat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Kiai Dalam Salim Darkashi. Maka kepada beliau dan khususnya kita hadiahkan suratul Fatihah. Selanjutnya yang terakhir, melalui kesempatan ini pula kami memotivasi kepada para wali santri yang anak-anaknya menjadi target untuk khotaman tahun berikutnya. Maka kami menginginkan ada kerjasama yang baik antara orang tua dan wali santri, supaya anak-anak kita nanti lebih dini, lebih cepat waktunya juga bisa khotam Al-Quran. Jangan ada sampai 4 tahun, ya. Paling lambat dia 2 tahun sudah bisa khotam Al-Quran. Ini kenapa bisa terjadi? Karena ada kerjasama yang baik antara orang tua dan wali santri. Dan kita seorang tua di rumah ini hanya mendengarkan saja, menyimak bacaan anak-anaknya, tidak untuk menegur. Walaupun anak kita secara jelas melihat dia bacanya salah, jangan ditegur, biarkan saja. Nanti gurunya yang memperbaiki. Insya Allah siap. Kemudian selanjutnya kepada anak-anakku yang pertama, halo. Nah, ini pesan dari Kiai Dalam Salim Darkashi kepada anak-anak yang khatam Al-Quran. Nah, jadi setelah khatam Al-Quran ini, anak-anak kita diminta supaya tetap membaca Al-Qurannya, dars Al-Qurannya, supaya terjaga bacaan Al-Qurannya seperti yang saya dengarkan tadi, dengan bacaan yang tartil, ya. Jangan setelah khatam Al-Quran nanti bacanya cepat-cepat. Jangan cepat-cepat, nanti hilang tajwidnya. Siapa yang saya baca Al-Quran di rumahnya disimak oleh orang tuanya 2 juz sehari? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah peserta khataman 54, hanya 8 yang siap di ngaji 2 juz. Yang siap 1 juz. 1 juz. Ada yang tidak angkat tangan ini. Ini artinya kurang deras di rumah, tidak terbiasa membaca Al-Quran. Mana orang tuanya? Coba diperhatikan. Anak-anaknya tidak angkat tangan ini. Ini artinya anak-anak kita tidak deras Al-Quran di rumah. Kalau dia deras Al-Quran, maka dia tetap angkat tangan. 1 juz 1 hari siap. Insya Allah nanti kita minta kepada orang tuanya, ya. Ada laporan bahwa anak kita yang sudah disimak bacaan Al-Quran di rumah sekurang-kurangnya 1 juz sehari. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini pula kami minta kepada anak-anak kami untuk senantiasa meningkatkan kebaktian kepada orang tua. Coba wujud bakti kepada orang tua. Halo anak-anakku. Coba wujud bakti kepada orang tua seperti apa wujudnya? Doakan orang tua, coba sama-sama. Ya, selanjutnya seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah, setelah anak-anak kita ini selesai khotamah, lanjutannya
melanjutkan pembelajarannya melalui program tahfiz pasca TTT program tahfiz. Ya. Namun sebelum melanjutkan ke program tahfiz itu, anak-anak kita nanti melalui proses pra-PTT. Nanti proses pra-PTT itu sendiri akan dijelaskan di lembaga lebih lanjut lagi dan lebih jauh lagi. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada koordinator metode dilatih cara untuk kedua yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara kelima, yaitu penyerahan ijazah. Penyerahan ijazah akan diserahkan oleh Kepala TPI Bidayah Hidayah 2, Ustazah Umi Kalsum dibantu Ustazah Jamal. Perlu kami perkenalkan bahwa pemberian ijazah akan dipanggil satu persatu, kemudian berdiri di tengah panggung untuk difoto. Baiklah, kita mulai dari nomor urut 1. Kami panggil santri atas nama Syarifah Hana Humayro. Persiapan santri atas nama Ainaya Al-Fatihah. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Ainaya Al-Fatihah. Persiapan santri atas nama Dakiki Hikmah. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi. Selanjutnya kami panggil santri atas nama persiapan santri atas nama Saiful Sultan Fatimah Al-Zahra. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Saiful Sultan Fatimah Az-Zahra. Santri atas nama Sinzi Karaisa Ahmad. Ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Sinzi Karaisa Ahmad. Persiapan santri atas nama Aulia
Selanjutnya kami panggil santri atas nama Zuriyah dan Thayyibah. Persiapan santri atas nama Laila Safira. Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Laila Safira. Persiapan santri atas nama Najwa Putri. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Najwa Putri. Persiapan santri atas nama Putri Nafifah Rahmatullahi Alaihi. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Putri Nafifah Rahmatullahi Alaihi. Persiapan santri atas nama Baik Syahriah. Ya Habib salam alaik. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Baik Syahriah Dika. Persiapan santri atas nama Alia Hafizah. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Alia Hafizah. Persiapan santri atas nama Dirya Asna. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Dirya Asna. Persiapan santri atas nama Marwa. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Marwa. Persiapan santri atas nama Zilatul Wahidah. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Zilatul Wahidah. Persiapan santri atas nama Zamra Sabila. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Zamra Sabila. Persiapan santri atas nama Ayatul Fadilah Hayat Rahmaniyah. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Baik Nur Fadilah Rahmaniyah. Persiapan santri atas nama Siti Maryam. Kami panggil santri atas nama Siti Maryam. Persiapan santri atas nama Rifa Najwa Sabila. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Rifa Najwa Sabila. Persiapan santri atas nama Aisyah Amini Rizkika.
Selanjutnya kami panggil santri atas nama Nasya Afifah Alka. Persiapan santri atas nama Syakira Jasmine Salsabila. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Syakira Jasmine Salsabila. Persiapan santri atas nama Sumaya Bagis. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Sumaya Bagis. Persiapan santri atas nama Biha Haifah Zahra. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Biha Haifah Zahra. Persiapan santri atas nama Nazira Roshid. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Nazira Roshid. Persiapan santri atas nama Najwa Aulia Rahmah. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Najwa Aulia Rahmah. Persiapan santri atas nama Octavia Sari. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Octavia Sari. Persiapan santri atas nama Putri Aisyah Octavia. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Putri Aisyah Octavia. Persiapan santri atas nama Davia Atia. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Davia Atia. Persiapan santri atas nama Amin Rusdi. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Amin Rusdi. Persiapan santri atas nama Khairila Anza Nadia. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Khairila Anza Nadia. Persiapan santri atas nama Khairila Rasha Mafia. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Aurelia Rasha Mafia. Dikiranya ada mahlimnya katanya, sehingga dia bisa menarik. Walaupun kondisi anak kita ini kondisinya kurang sehat, tapi semangat untuk belajar Al-Quran yang luar biasa. Selanjutnya
rahmatullah. Selanjutnya kami panggil santri atas nama Devira Busra Abdullah. Persiapan santri atas nama Anissa Fitriani.
acara ke-6 yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Abdul Rahim Bahashim. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berdoa. Saya mohon pada Bapak dan Ibu hadirin yang ada di sini, apa saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, bayangkan itu yang terjadi pada Bapak dan saya dan Ibu semua. Kalau seandainya itu yang menimpa Bapak dan Ibu, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu dan Bapak? Yang pertama, kita bacakan Al-Fatihah pada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita Al-Quran, kalian terkasih, dan guru-guru kita telah mendahului kita. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah bagi saudara-saudara kita di belahan bumi lain di atas bumi Allah yang beberapa hari lalu mereka tertimpa musibah banjir, dan ada di antara mereka tertimpa musibah erupsi gunung berapi, yang mana kita melihat banyak yang terpanggang hidup-hidup, tetapi itu berjalan sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan musibah yang menimpa mereka itu menyebabkan mereka menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ujian yang menimpa saudara kita yang di Palestina, Afghanistan, Kashmir, yang terakhir saudara kita yang ada di Uyghur. Mungkin ibu, bapak-bapak, atau saya bisa kita menimang anak kita, bisa kita menggendong anak kita, bisa kita menyaksikan anak kita di saat pertama. Tetapi terkadang di sana seorang anak tidak tahu mencari mana bapak mereka. Terkadang bapak mereka terbunuh, dianiaya, disiksa oleh penguasa yang zalim pada mereka. Atau sebaliknya, seorang bapak mau menimang anaknya, tapi dia melihat anak sudah mati di depan matanya sendiri dibunuh. Nah, seandainya kalau musibah ini menimpa saya dan bapak, bagaimana perasaan bapak semuanya? Maka Nabi menyuruh kita al-mu'min terbiasa dari wahid. Seorang mukmin itu suri satu jasad. Kalau mereka sakit, kita sakit. Kalau mereka menderita, kita menderita. Kata Nabi, kalau kalian tidak peduli, bukan golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka dibantir, lalu dibunuh orang tua mereka. Tapi ada yang anak mereka diperkosa di depan mata kedua orang tuanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah SWT bantu mereka, tolong mereka, selamatkan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari ujian yang menimpa mereka. Kepada kita senang, kita berdoa kepada Allah, semoga melindungi kita, keluarga kita, keturunan kita. Semoga melindungi pondok-pondok pesantren yang mengajarkan agama, melindungi mereka, menjaga mereka, keturunan mereka. Pertama sekali Al-Ustaz Abdul Rahim beserta keluarganya, anak dan istrinya dan santri-santrinya. Semoga Allah jaga dari kita semuanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسل إلتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شر نفسنا بالهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم اجعل سبيلتنا عملا صالحا. اللهم نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا مقبولا. اللهم اجعل خير أمورنا آخرها وخير عملنا خواتمها وخير أيامنا لمن لقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وأمن رعايتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن رعايتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن رعايتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا وإياهم أن نظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن رفيق ذلك فضل من الله كفى بالله عليما. اللهم اصلح مدى سيدنا محمد. اللهم اصلح مدى سيدنا محمد. اللهم انصر مدى سيدنا محمد. اللهم فت مدى سيدنا محمد. اللهم فت مدى سيدنا محمد. اللهم انصر علماءهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر علماءهم يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم يا رب العالمين اخرج من السجن يا ارحم الراحمين. اخرج من السجن يا الله. انت قادر على ذلك. انت قادر على ذلك يا رب العالمين. اخرج من السجن. اخرج من السجن يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. Ya Allah, yang Tuhan kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Pandanglah kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Berkatilah kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Pandanglah kedua orang tua kami dengan pandangan rahmat-Mu semuanya ya Allah. Dengan pandangan ridha-Mu semuanya ya Allah. Jangan Kau pandang mereka semuanya ya Allah. Jangan Kau pandang mereka pandangan ridha berkat-Mu semuanya ya Allah. Dengan pandangan kebencian pada mereka semuanya ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu dan sayang pada kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Kami rindu dan sayang pada keturunan-keturunan kami semuanya ya Allah. Kami rindu dan sayang pada anak-anak kami semuanya ya Allah. Pada santri-santri kami semuanya ya Allah. Pada guru-guru kami semuanya ya Allah. Kumpulkanlah kami di akhirat semuanya ya Allah. Bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kami belajar Al-Quran semuanya ya Allah. Jika semuanya pergi ke hidayah alam semuanya ya Allah. Hidupnya rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami jagalah guru-guru kami semuanya ya Allah. Setelah lagi dan keturunannya semuanya ya Allah. Dan semua yang mengajarkan hati-hati semuanya ya Allah. Semua yang mengajarkan Al-Quran semuanya ya Allah. Lindungilah mereka semuanya ya Allah. Lindungilah anak-anak mereka semuanya ya Allah. Lindungilah rumah tangga mereka semuanya ya Allah. Berkatilah rumah tangga mereka semuanya ya Allah. Cukupkanlah rezeki mereka semuanya ya Allah. Cukupkanlah rezeki mereka semuanya ya Allah. Cukupkanlah rezeki mereka semuanya yang halal berkati semuanya ya Allah. Mudahkanlah santri-santri kami semuanya ya Allah. Mudahkanlah anak-anak kami untuk menghafal Al-Quran semuanya ya Allah. Menghafal Al-Quran semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kematian menjemput kami semuanya ya Allah. Jika ajal menjemput kami semuanya ya Allah. Berikanlah pada kami kalimat iman, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami tidak ada di muka bumi ini semuanya ya Allah. Jika kami tidak ada di muka bumi ini semuanya ya Allah. Jagalah anak-anak kami semuanya ya Allah. Jagalah anak-anak kami semuanya ya Allah. Jagalah keturunan kami semuanya ya Allah. Lindungilah keturunan kami semuanya ya Allah. Jagalah santri-santri kami semuanya ya Allah. Jadikanlah anak kami semuanya ya Allah menjadi anak pembela agama-Mu semuanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abdul Rahim Hasil yang telah memimpin doa. Selanjutnya foto khusus para khotimah dan kepala TPI Bidayatul Hidayah dulu. Kami persilahkan kepada para khotimah untuk membuat barisan. yang khaliqal maqami ya maqam al-mani ya man abahu rabbi bi tayyibil a'mali ya man zawaita laila muqaqiban jibrila ya man zawaita laila muqaqiban jibrila bi masjidil aqsa fi tilka al-laila Kalaila, akhiran jibrila, antara kalaila, akhiran jibrila, dengan jibril aqsa bikin kalaila, bikin kalaila. Habibi ya Muhammad ya khaliqan billah, ya ahla ya muhammad. يا من على غراب طيب الأعمال يا من سعيت Selanjutnya foto para khotimah dengan para dewan guru PPI Bidayatul Hidayah. Dipersilakan kepada dewan guru Bidayatul Hidayah untuk naik ke atas panggung. Oh
Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara ke-7, pembagian hadiah. 1. Kategori nilai terbaik 1, Sertifikasi Bidayatul Hidayah 2 diraih oleh peserta atas nama Najwa Aulia Rohmah dengan nilai rata 8,3. Kategori nilai terbaik 2, Sertifikasi Bidayatul Hidayah 2 diraih oleh peserta atas nama Marwa dengan nilai rata 8,63. Selanjutnya kategori nilai terbaik 3, Sertifikasi Bidayatul Hidayah 2 diraih oleh peserta atas nama Zurriyatan Thayyibah dengan nilai rata 8,63. Selanjutnya kategori nilai terbaik 4, Sertifikasi Bidayatul Hidayah 2 diraih oleh peserta atas nama Aisyah Amini Rizkila dengan nilai rata 8,63. Kami persilahkan, kami mohon kesediaan Ustaz Abdul Rahim Bahaswe untuk menyerahkan hadiah. Selanjutnya, kedua, kategori santri tercepat menyelesaikan pendidikan qiraati Sertifikasi Bidayatul Hidayah 2 diraih oleh peserta atas nama Najwa Aulia dengan nama derajat 2 tahun. Kemudian kategori santri termuda Sertifikasi Bidayatul Hidayah 2 diraih oleh peserta atas nama Aulia Syafa Khairami Romayah dengan usia 6 tahun 4 bulan. Dan kami mohon kesediaan Abu Abdul Aziz bin Adil bersama Abu Hussein untuk menyerahkan hadiah.
sampai berprestasi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara pembagian cenderamata oleh lembaga Kepala Para Khotimat. Pembagian cenderamata oleh Kepala TPI Hidayatul Hidayah 2, Ustaz Abdul Muqaddam dibantu Ustaz Fatimah. Dan kami persilakan kepada semua santri untuk naik secara berurutan ke atas panggung.
Dengan berakhirnya pembagian cendera Ramadan ini, maka berakhirlah semuanya acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk lebih bawakannya acara kita, marilah kita tutup dengan sama-sama menghafazkan hamdalah dan berkata tulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi